Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 195. Melangkah semakin jauh di jalan menuju kematian. Xiao Tianhe tampak galak dan menatap pintu keluar gedung opera. Dia ingin melihat siapa pemuda yang secara terbuka berani mempermalukan aliansi Grandmaster 9 kota itu. Melihat pemandangan ini, mata Wei Qiugen memancarkan sedikit kebanggaan yang tidak diketahui. Saya khawatir tidak ada yang bisa membujuk Xiao Tianhe malam ini. Chu Chen ditakdirkan untuk menderita bencana di antara kerumunan. Ye Shaohuang, Rong Dong dan Qian Busao telah tiba. Kebetulan itu adalah akhir dari konser. Kami tiba tepat pada waktunya. Rong Dong mendongak dan melihat aliansi Grandmaster 9 kota yang mengancam. Matanya bersinar, pertunjukan akan segera dimulai. Mengapa Chu Chen belum keluar? Mungkinkah dia menerima berita itu sebelumnya dan tidak berani keluar? Qian Busao bertanya-tanya. Ye Shaohuang menunjuk ke satu arah. Saya mengenali orang itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas gedung opera. Dia berdiri di samping para master itu sekarang. Apakah menurut Anda dia berani diam-diam membuka pintu lain dan membiarkan Chu Chen pergi? Semakin sedikit penonton yang keluar dari gedung opera. Banyak orang menyadari ada sesuatu yang berbeda. Namun, mereka tidak bisa tinggal dan menonton, sehingga mereka diusir dari kedua sisi. Di mana Chu Chen? Li Zijun tampak bingung. Wei Qiugen tampak bingung, dan tiba-tiba menunjuk ke arah pintu. Seseorang keluar lagi. Pintu masuk ke gedung opera. Begitu Chu Chen dan Song Yan keluar, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan dan diminta pergi kedua arah. Akulah yang mereka tunggu. Chu Chen tersenyum. Penjaga keamanan itu tercengang. Dia baru saja menerima kabar dan menjalankan tugas menjaga ketertiban. Tanpa diduga, orang yang membuat semua orang berjaga di sini malam ini sebenarnya adalah pemuda di depannya dengan wajah yang agak tampan. Setelah penjaga keamanan sadar, dia buru-buru menyingkir. Tidak peduli siapa pihak lainnya, dia, seorang penjaga keamanan kecil, tidak boleh menyinggung perasaannya malam ini. Chu Chen keluar. Dia adalah Chu Chen. Dia terlihat lembut dan anggun. Tapi saya tidak menyangka karakternya korup. Orang di sebelahnya pasti wanita ketiga dari keluarga Song. Benar-benar kubis bagus yang dirusak oleh babi. Chu Chen mengabaikan suara jauh di telinganya dan berjalan menuju Xiao Tianhe dan yang lainnya. Xiao Tianhe berdiri. Di saat yang sama, guru besar lainnya juga berdiri. Beberapa murid di belakang mereka menatap Chu Chen dengan mata tajam dan permusuhan. Siap gerak, kakak ipar. Saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari satu sisi. Chu Chen melihat ke samping, sedikit terkejut. Ternyata itu adalah sekelompok siswa sasana tinju elit yang dipimpin oleh Song Qiu. Tuan Chu, kami di sini untuk membantu Anda. Sun Xiaoyu berlari mendekat dan menatap Chu Chen dengan kekaguman di matanya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, Sun Xiaoyu tidak mempercayainya. Bahkan dalam proses menuju Haixinsa, Sun Xiaoyu bertarung selama 300 ronde dengan orang-orang yang memfitnah Chu Chen di beberapa forum online. Apakah ini Chu Chen? Xiao Tianhe melirik orang-orang di sekitar Chu Chen dan tidak bisa menahan cibiran.
apakah menurutmu kamu bisa menyelesaikan situasi malam ini dengan kelompok rakyat jelata ini? Chu Chen menoleh, mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat tangannya dan berkata, "Ini pasti Grandmaster Xiao. Anda cukup mengenal Grandmaster senior aliansi kami." Wei Qiugen mencibir, "Tetapi dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa mulai malam ini, Anda telah benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 kota." Chu Chen memandang Wei Qiugen. "Siapa kamu?" Mata Li Zijun menunjukkan ekspresi jijik. "Kamu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura menjadi gila. Kamu telah berhubungan dengan Grandmaster Wei sepanjang waktu. Tapi sekarang kamu mengatakan hal seperti itu. Sayang sekali Grandmaster Wei masih sangat menghargaimu." Grandmaster Wei, Chu Chen tiba-tiba berpikir. Grandmaster Wei selalu menjadi seseorang yang saya kagumi. Hei, meskipun perutnya sakit, dia masih bisa berlatih seni bela diri dan menjadi Grandmaster. Dia hanyalah panutan bagi generasi kita. Ekspresi Wei Qiugen menjadi gelap, dan cahaya dingin dan tegas melintas di matanya. "Chu Chen, bagaimana Anda memberikan penjelasan kepada aliansi Grandmaster 9 kota tentang apa yang terjadi malam ini?" "Tidak peduli apa penjelasannya. Berlututlah dan katakan." Xiao Tianhe berkata dengan nada dingin, "Ini bisa mengungkapkan ketulusanmu dengan lebih baik." Song Yan melirik ke belakang tanpa sadar. Setelah konser, Xiao Lang masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, tetapi Chu Chen akhirnya mau tidak mau keluar dulu. Dia benar-benar tidak menyangka Tuan Xiao akan menjadi begitu agresif. Chu Chen mengangkat alisnya dengan ringan. Saat ini, selusin orang muncul di satu sisi, berjalan cepat. "Saudara Chen," Xia Bei berteriak, "saya di sini." Chu Chen menatap Xia Bei dengan heran. Xia Bei sebenarnya datang bersama belasan orang. Semuanya sepertinya adalah anggota keluarga Lian. Meskipun ini Yang Cheng, aliansi Grandmaster 9 kota tidak mudah untuk diganggu. Xia Bei dapat mengeluarkan orang yang menunjukkan bahwa dia telah meyakinkan ayahnya. Saudara Chen, Paman An, dan Paman Jian keduanya adalah master, Xia Bei berkata dengan sungguh-sungguh. Chu Chen tersenyum tipis dan menyapa kedua tuan paruh baya itu. "Xia Guangan, keluarga Xia berani mengurus urusan aliansi Grandmaster 9 kota." Wei Qiugen menatap salah satu Grandmaster dengan ekspresi tidak ramah. Ekspresi Xia Guangan tenang dan tenang. Bagaimana keluarga Xia bisa menyinggung aliansi Grandmaster 9 kota? Namun, kami tidak tahan melihat aliansi sebesar itu menindas seorang Grandmaster muda. Kalian aliansi Grandmaster 9 kota tidak menginginkan Chu Chen. Ya Tuhan, pintu aliansi Tinju Selatan terbuka untuk Chu Chen kapan saja. Ketika Xia Guangan menyebutkan aliansi Tinju Tianan, ekspresi beberapa Grandmaster di sisi berlawanan tidak bisa menahan cibiran. "Aliansi Tinju Tianan, saya khawatir bahkan tidak ada 10 Grandmaster yang masih berada di aliansi Tinju Tianan." Li Zijun menggoda dan berkata sambil tersenyum, "Sayang sekali. Saya pikir saat itu, aliansi Tinju Tianan mendominasi keseluruhan negara. Untuk saat ini, hanya bisa dikatakan sebagai barang antik dengan sedikit sejarah." Mendengar ini, mata Xia Guangan menunjukkan kemarahan dan dia menatap Li Zijun. Mata Xiao Tianhe selalu tertuju pada Chu Chen.
Apakah menurutmu akan berguna jika mengandalkan dua Grandmaster Tianan Fist Alliance yang sudah ketinggalan zaman? Grandmaster Xiao cukup percaya diri. Chu Chen menjawab dengan tenang. Dia awalnya ingin keluar dan menjelaskan dengan jelas bahwa semua ini hanya diarahkan dan dilakukan oleh Wei Qiugen. Tetapi kesombongan dan nada merendahkan pihak lain telah membuat Chu Chen marah. Banyak orang memandang Chu Chen dengan ekspresi terkejut. Nada suara Chu Chen sepertinya tidak memiliki niat untuk berkompromi dengan aliansi Grandmaster 9 Kota. Apakah Chu Chen meminta aliansi Grandmaster 9 Kota baja keras? Mata Rongdong bersinar. Dan dia merasa senang hanya dengan memikirkannya. Dalam pandangan Rongdong, Chu Chen telah melangkah semakin jauh menuju kematian. Xiao Tianhe mencibir, matanya menatap langsung ke arah Chu Chen. Aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan menjelaskan. Kamu bisa menolak, tapi itu tergantung pada kemampuanmu. Chu Chen tersenyum dan melepaskan tangan Song Yan. Sayang, minggir dan lihat bagaimana aku mengajari orang-orang yang mengandalkan usia tua ini untuk memberi mereka pelajaran. Mulut Song Yan bergerak-gerak. Kata-kata Chu Chen tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Beberapa Grandmaster dari aliansi Grandmaster 9 Kota mau tidak mau ingin mengambil tindakan. Tunggu sebentar. Di belakang Chu Chen, Xiao Lang buru-buru keluar. Bab 196, Setan Pencinta Penggemar Xiao Lang dan Xiao Li keluar. Mengapa kamu tidak menungguku sebentar? Xiao Lang memelototi Chu Chen. Orang ini benar-benar tidak takut dengan tekanan dari aliansi Grandmaster 9 Kota, mengetahui bahwa itu sangat berbahaya, dan menolak untuk membungkuk. Nona Xiao Lang, Xia Bei tercengang, tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di benak saya. Saudara Chen sebenarnya mengenal Nona Xiao Lang? Xia Bei pernah mencoba mengundang Xiao Lang makan malam sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Xia, namun akhirnya ditolak. Xiao Li memandangi wajah gelap Xiao Tianhe dan terbatuk sedikit untuk mengingatkan Xiao Lang. Di saat yang sama, dia melangkah maju dan berkata, "Ayah, mengapa kamu ada di sini?" Xiao Tianhe mendengus dingin. Kalian berdua, minggir. Xiao Lang memandang Xiao Tianhe beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Xiao, apakah Anda memahami keseluruhan prosesnya? Mengapa Anda membawa orang untuk memblokir Chu Chen di pintu masuk gedung opera dalam skala besar? Jalan. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Tuan Xiao, Xiao Lang tidak bermaksud bahwa Xiao Tianhe adalah kakeknya. Gelar ini membuat Chu Chen merasa ada yang tidak beres. Xiao Tianhe memandang Xiao Lang dengan dingin. Kupikir kamu telah meningkat sedikit selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak menyangka kamu masih orang yang sama. Apakah kamu berencana untuk pamer di depanku malam ini? Ekspresi Xiao Li berubah. Dia buru-buru mengedipkan mata pada Xiao Lang, lalu berkata, Ayah, jangan marah. Langer tidak bermaksud begitu. Langer, jangan panggil aku kakek dulu. Xiao Lang menggigit bibirnya, tapi ternyata matanya keras kepala, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Ternyata dia tidak pandang bulu dan menindas orang lain. Chu Chen tercengang. Dia pikir dia cukup tangguh.
Tetapi Nona Xiao Lang ini menjadi sangat kejam, bahkan kakeknya sendiri pun menjadi marah. Xiao Tianhe mencibir, "Saya ingin mendengar bagaimana saya menggunakan kekuatan saya untuk menindas orang lain." "Mengapa kamu membuat masalah untuk Chu Chen?" Xiao Lang bertanya. "Apakah kamu masih bertanya?" Xiao Tianhe memandang Chu Chen. Dia pasti lebih tahu. HMPH, Chu Chen secara terbuka mempermalukan aliansi Grandmaster 9 Kota. Belum lagi Grandmaster Xiao. Kita semua juga perlu meminta penjelasan dari Chu Chen. "Maaf, siapa yang diberitahukan Chu Chen kepadanya bahwa dia ingin bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota?" Xiao Lang bertanya lagi. Semua orang memandang Wei Qiugen. Wei Qiugen segera menjawab, "Dari lamaran Chu Chen hingga persiapan upacara inisiasi Chu Chen, semua pekerjaan ditangani oleh saya." Wei Qiugen memandang Chu Chen dan menggelengkan kepalanya. "Sayangnya, saya tidak pernah menyangka, tuan muda yang luar biasa memiliki moral yang buruk." Song Yan memandang Wei Qiugen dengan tidak percaya. Dia tahu seluk-beluk semuanya. Song Yan benar-benar tidak menyangka Grandmaster Yang Cheng yang terkenal ini bisa berbicara omong kosong yang begitu serius. "Tidak tahu malu? Istri saya mengatakan bahwa dia tidak tahu malu." Chu Chen berkata dengan ringan. "Dari awal sampai akhir, saya belum pernah mendekati Wei Qiugen, apalagi menyebutkan bahwa saya ingin bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota." Song Qiu dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. "Jadi begitu, sial, apakah aliansi Grandmaster 9 Kota begitu tidak tahu malu?" Tuan Chu tidak berniat bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota. "Mengapa Tuan Chu harus menghadiri upacara inisiasi yang Anda selenggarakan?" Aliansi Grandmaster 9 Kota menembak dirinya sendiri dan menyerang Grandmaster Chu. Xia Bei juga berbicara saat ini. "Jika saya ingat dengan benar, Grandmaster Wei memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ye, dan keluarga Ye serta keluarga Chan Cheng Huang adalah mertua semu. Keluarga Huang dan saudara Chen tidak cocok dengan satu sama lain. Wah, operasi ini sungguh keterlaluan." Serangan terakhir Xia Bei membuat banyak orang yang hadir tidak bisa menahan keributan, dan mata mereka tertuju pada Wei Qiugen. Bahkan Xiao Tianhe sedikit mengernyit. Dengan hubungan seperti itu, tidak mengherankan jika dicurigai. Ekspresi Wei Qiugen tenang, dan dia tiba-tiba tertawa. Ekspresinya menunjukkan penghinaan. "Maksudmu, aku melakukannya dengan sengaja, hanya untuk menggunakan kekuatan aliansi Grandmaster 9 Kota untuk menekan Chu Chen? Hahaha, ini sungguh konyol." Wei Qiugen tampak sombong dan menatap Chu Chen dengan dingin. "Jika saya ingin berurusan dengan Chu Chen, jika saya ingin meminjam kekuatan aliansi Grandmaster 9 Kota, mengapa repot-repot? Meskipun saya orang yang rendah hati, saya masih punya beberapa reputasi dalam aliansi. Seberapa sulit bagi orang untuk berurusan dengan Chu Chen? Saya tahu bahwa Chu Chen memiliki dendam terhadap keluarga Ye, tetapi saya tetap menyambut Chu Chen untuk bergabung dengan aliansi Grandmaster 9 Kota bakatku. Tanpa diduga, aku dipukul mundur. Aku akhirnya tahu." Wei Qiugen tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan mendengus dingin. "Chu Chen, kamu pertama kali menggodaku selama upacara inisiasi, dan kemudian merusak reputasiku di sini.
Aku khawatir kamu mengetahui bahwa aku memiliki hubungan ini dengan keluarga Ye dan kamu memendam kebencian ke arahku. Begitu saja. Kata-kata Wei Qiugen begitu lugas sehingga banyak orang yang hadir menganggukkan kepala. Benar, Grandmaster Wei, jika kamu ingin berurusan dengan Chu Chen, apakah kamu masih harus berputar-putar? Chu Chen benar-benar wanita jalang yang licik, mata penonton tajam. Chu Chen keluar dari dunia tinju. Dia adalah Grandmaster termuda dalam sejarah. Menurut saya, dia adalah Grandmaster paling hina dan tidak tahu malu dalam sejarah. Suara terakhir ini sangat keras. Chu Chen mengikuti suara itu dan menoleh. Ternyata itu Tuan Dongrong. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Ada juga beberapa kenalan lama yang sepertinya sudah mendapat kabar tersebut dan menunggu untuk melihat leluconnya. Song Yan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa ada orang yang begitu hina? Xiao Lang mengangkat alisnya dan berkata, "Aku memilih untuk mempercayai Chu Chen." Dalam hati Xiao Lang, anak laki-laki manapun yang suka bermain piano itu baik. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang bisa memainkan karya piano indah berjudul Pernikahan Impian bisa menjadi tercela dan tidak tahu malu seperti yang dikatakan Wei Qiugen? Kamu tidak perlu membuat pilihan di sini. Xiao Changhe sudah mengambil keputusan. Setelah memarahi Xiao Lang dengan marah, dia menatap Chu Chen dan berkata, "Berlututlah. Kamu menindas yang lemah dan menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain." Xiao Lang melangkah maju dan berdiri di depan Chu Chen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Chu Chen datang ke konserku malam ini. Dia adalah penggemarku. Aku sama sekali tidak bisa biarkan dia diganggu olehmu begitu dia keluar dari gedung opera. Xia Bei memandang Xiao Lang dengan heran, dan kemudian menjadi bersemangat. Di luar dugaan, Nona Xiao Lang ini juga seorang yang fanatik. Dia juga penggemar Nona Xiao Lang. Melihat pemandangan ini, Xiao Li mengelus keningnya dengan lemah. Sudah berakhir. Ketegangan hubungan antara kakek dan cucu mungkin akan semakin sulit diredakan. Tapi menghadapi semua ini, Xiao Li tidak melakukan apa-apa. Di satu sisi adalah sang ayah yang selalu membicarakan segala hal, dan di sisi lain adalah keponakan yang tidak bisa menahan amarahnya. Keduanya saling berhadapan. Xiao Tianhe tertawa dengan marah. "Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri?" Tubuh Xiao Lang tegak, matanya cerah, dan dia meninggikan suaranya dan berkata, "Kalau begitu ambil tindakan dan biarkan semua orang di kota melihat bagaimana Grandmaster Xiao memberi pelajaran pada cucunya." Bersambung.